dengan besar hati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Pada hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Mengurapan di kepala dan juga jubahnya dulu, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan, segala berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala haru
bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan, salah berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Apapun jua satu datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Satu kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ya pada malam Tuhan, sekali kali bersama-sama di keluarga tempat ini untuk memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Bapa, sari kami serahkan persembahan yang sudah kami berikan, diberkati bagi anak-anak yang sedang berdiri. Berkati dan sembah Tuhan, kau berkati kami dari Tuhan dan persembahkan kami kepada Engkau. Bapa dalam surga, saya kepada Engkau penyerah tempat ini untuk kami mendengar firman Tuhan pada malam ini Bapa. Di mana agar Roh Kudus Tuhan sendiri akan berbicara dalam kehidupan kami, supaya apa yang kami dengar tidak akan sia-sia, tapi akan dipegang sebagai pedoman kami untuk hidup dalam Engkau. Segala rencana pelayanan kita pada malam ini. Jadi semuanya karena itu terima kasih Bapak. Jadi sebagai dasar firman Tuhan kita pada malam ini, kita sama-sama melihat dalam Yakobus 4 ayat yang ke-16 sampai ayat ke-17. Yakobus 4 14 sampai 17. Lihat handphone kamu.
Yakobus 4 ayat yang ke-13. Dapat sembelih firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang dia mengingatkan bagaimana kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan juga mengingatkan kita bahwa jangan melupakan Tuhan dan semua rencana dalam kehidupan kita. Dia tahu bahwa kita sebagai manusia banyak sekali rencana dalam kehidupan kita. Banyak rencana yang mau kita mencapai dalam kehidupan kita. Tetapi jika itu bukanlah kehendak Tuhan, kita tidak bisa mencapai apa yang kita mau dalam kehidupan kita. Percaya. Tapi apakah dikatakan oleh firman Tuhan, janganlah melupakan Tuhan dalam apapun banyak rencana kita, mungkin sebanyak apa yang kita mau buat. Kita bisa tulis dalam diri kita, hari ini, bulan ini saya mau buat ini, bulan ini saya mau capai ini. Sudah kita rencanakan dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan kita. Dan kita mau agar semua yang kita rencanakan, kita mau capai dengan sebaiknya. Tetapi apakah kita sudah berdoa sebelum kita mau merencanakan apa di dalam kehidupan kita? Apa kita sudah berdoa kepada Tuhan? Jika itu kehendak Tuhan, biarlah terjadi menurut kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan saya mau ini, saya mau itu. Di dalam pikiran kita kan, kita mau capai apa yang kita perlu, apa yang kita inginkan. Sedangkan kita tidak pernah minta petunjuk kepada Tuhan. Apakah itu menurut keperluan kita ataupun oleh karena masyarakat yang kita seperti pada lagi Tuhan melihat kita bahwa kita tidak pernah merencanakan yang tidak baik bagi kehidupan kita, tetapi kita merencanakan yang terbaik bagi kehidupan kita supaya kita boleh menikmatinya dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Begitu juga dengan Tuhan memberikan kita rancangan-rancangan damai sejahtera yang memberikan kita suatu kehidupan yang penuh sukacita di dalam kita belajar dengan Nehemia. Nehemia dia tidak pernah menceritakan apa apa yang dia mencapai dalam kehidupan dia dalam merencanakan untuk membina tembok Yerusalem. Selama 3 hari dia berdoa kepada Tuhan, dia berpuasa kepada Tuhan. Apakah itu menurut kehendak Tuhan atau oleh karena itu keinginan dia? Dia berdoa kepada Tuhan sehingga Tuhan campur tangan di dalam kehidupan dia, sehingga apa yang direncanakan dapat dia capai di dalam kehidupan dia, karena Tuhan campur tangan dan semua rencana di dalam kehidupan dia. Jadi pada malam ini juga kita banyak rencana di dalam kehidupan kita, tapi apakah kita sudah bertanya dengan Tuhan, Tuhan apakah rencana tahun ini adalah menurut keperluan saya ataupun menurut keinginan saya sebagai manusia? Kita minta jika itu dalam menurut keinginan saya, minta Tuhan itu akan gagalkan rencana kita. Kita sanggupkah Tuhan gagal rencana kita? Tidak. Jadi kalau kita tidak mau rencana gagal, kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita harus berdoa, kita harus berpuasa minta agar Tuhan menentukan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Sama yang dikatakan di sini ayat yang ke-13. Jadi sekarang hari kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ini adalah pemikiran kita secara manusia. Tapi rencana Tuhan bukan sedemikian. Tuhan yang memberikan rencana yang terbaik. Dan Tuhan tahu kemampuan kita, Tuhan tahu keperluan kita, dan Dia memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya orang-orang percaya. Kuncinya harus berdoa, berpuasa, beriman, dan percaya bahwa Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa menurut kehendak-Nya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Oleh itu, jangan pernah melupakan Tuhan dan semua rencana kita dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan punya rencana-rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan Tuhan punya rencana yang terbaik agar kita menikmati yang terbaik untuk Tuhan dalam kehidupan kita.
Apa yang dikatakan di sini bahwa yang ke-14. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar ada saja kelihatan lalu lenyap. Nah, ini adalah perumpamaan yang seperti aku posisi bagi kita. Bahwa hidup kita adalah ibarat seperti uap. Kalau kita membuka itu nasi, itu pasti ada uapnya keluar. Kita lihat nasi ini masih panas, tapi dia tidak kekal, sekejap dia lenyap sudah. Dan kita tidak akan melihat uap lagi ataupun asap itu daripada nasi itu. Begitu jadi yang kehidupan kita. Kita tidak tahu bagaimana setakat mana kehidupan kita, setakat mana Tuhan memakai kita di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan menginginkan kita untuk bersama dengan Dia, dengan sekelip mata kita tidak dapat melihat dan kita tidak mencapai apa yang kita rencanakan dalam kehidupan kita. Karena rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Itulah kalau kadang-kadang saya berdoa bagi orang sakit, dan tidak saya berdoa agar Tuhan menyembuhkan dia, tapi saya berdoa biarlah itu menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Karena kita hanya mampu berdoa dan seterusnya Tuhan akan mengerjakan setakat mana Tuhan memakai orang itu menjadi salurannya di dalam kehidupan dia. Itu yang saya hanya mampu berdoa bagi orang-orang yang memerlukan pertolongan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi kita hanya berserah penuh kepada Tuhan agar Tuhan akan memakai kita sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena kita tidak tahu, walaupun keadaan kita ini sehat, keadaan kita kuat, tapi kalau Tuhan kehendaki kita kembali kepada Dia, tidak siapa yang boleh menolaknya. Sebaliknya kita hanya berserah penuh kepada Tuhan dan direncanakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sebab kata firman Tuhan ini, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya, kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan, supaya kita punya arti hidup di dalam kehidupan kita untuk bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak sia-siakan hidup kita dengan keadaan dunia ini, tetapi kita siap untuk memberi yang terbaik di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Seperti arti hidup di dalam muka bumi ini. Kita tidak mau binasa bersama-sama dengan dunia ini, tetapi kita mau mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau agar Tuhan memakai kita selagi kita mempunyai napas hidup dalam tubuh kita pada saat ini. Jadi itulah firman Tuhan mengingatkan kita bahwa apakah arti hidupnya. Hidup itu sama seperti uap, sebentar ada dan dia akan hilang, kata firman Tuhan. Jadi ini sebagai peringatan bagi kita sekarang kehidupan kita. Sekalipun kita sudah berada dalam bulan September dan beberapa bulan lagi kita akan mati tahun ini, mari kita sama-sama berdoa, minta agar apapun rencana kita biar menurut kehendak Tuhan, bukanlah kehendak kita. Dan biar Tuhan memberikan kita kekuatan, berikan kesehatan yang baik seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya dalam kehidupan kita. Dan apa yang dikatakan dalam ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tapi sekarang kamu memegangkan diri dalam congkakmu, dan semua kemampuanmu, dan yang demikian adalah salah. Jadi hari ini jangan kita memegang dengan apa yang kita miliki, jangan kita memegang karena kita kuat hari ini, tetapi biarlah kita menurut kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah semua kehendak Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan kata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Itulah seorang yang rendah hati. Kita harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan akan mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan apa yang kita lakukan, biarlah menurut kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh itu pada malam ini, jangan pernah kita melupakan apapun rencana kita, baik rencana kita besar atau kecil, biarlah menurut kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun hari kita mau pergi ke mana saja, rencana kita dalam kehidupan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, anak-anak kita serahkan dalam tangan Tuhan. Tetaplah percaya bahwa Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita pada saat ini. Seperti dikatakan di sini,
Janganlah kita meminta akan kemegahan kita, keberhasilan kita, tetapi biarlah rendah hati. Biarlah kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Sebab segala sesuatu yang kita miliki datangnya daripada Tuhan, dan Tuhan percayakan kepada kita untuk menikmatinya dengan sebaik-baik dalam kehidupan kita. Karena itu jangan kita sia-siakan apa yang kita miliki hari ini, tapi kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan memakai kehendak di dalam kehidupan kita pada saat ini. Sehingga dia katakan di sini ayat yang ke-17, ayat yang terakhir, satu peringatan bagi kita pada malam ini. Dalam ayat yang ke-17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi satu peringatan bagi kita. Setiap orang Kristen dia tahu berbuat baik. Jadi jangan kita berbuat jahat, jangan kita berbuat perkara-perkara yang tidak baik, yang mendatangkan dosa dalam kehidupan kita. Tapi lakukan yang terbaik dan serahkan kita semua di tangan Tuhan. Dan kita agar Tuhan berikan yang rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Benar rencana Tuhan Tuhan akan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa kita berdoa malam ini. Marilah kita menyerahkan semua rencana kita dalam tangan Tuhan. Jangan pernah melupakan rencana, tapi marilah kita melakukannya menurut kehendak Tuhan di dalam. Oleh itu, apapun rencana yang kamu serahkanlah semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan melakukan yang terbaik dan kita dapat menikmati sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi dalam Tuhan yang sama sikap kita sama-sama berdoa. Sebelum kita Kamu menyembuhkan dalam dunia yang kelam, dalam masa mencekam. Ku percaya padamu Tuhan, ku serahkan hidupku. Ku mau menyenangkanmu Tuhan, ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Dalam jalanku, dalam pikirku, dalam bicaraku, sungguh ajaib Kau Yesus, kuasa-Mu menyembuhkan dalam dunia yang kelam, dalam masa mencekam. Ku percaya padamu Tuhan, ku serahkan hidupku. Ku mau menyenangkanmu Tuhan, ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Dalam jalanku, dalam pikirku, dalam bicaraku, dalam bicaraku. Seterusnya untuk hari jadi pada malam ini. Ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau dari segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu.
singa dan ular gedung akan engkau letahi. Engkau akan menginjak anak-anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka kau akan meluputkannya. Aku akan mentingginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesakan, akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi ini merupakan janji Tuhan bagi mereka yang ada pada malam ini, yang hari jadi pada malam ini. Karena janji Tuhan bagi mereka bahwa malaikat-malaikat Tuhan akan menjaga mereka, memelihara mereka, dan apapun kata firman Tuhan ini, kakimu jangan terantuk kepada batu. Berarti Tuhan akan menjaga mereka, memelihara mereka sepanjang kehidupan mereka. Apapun berbahaya atau halangan, Tuhan akan terus mendampingi kehidupan mereka. Semua ini adalah janji Tuhan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Mereka akan menerima janji ini. Dan dikata firman Tuhan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan mentingginya sebab ia mengenal namaku. Jadi mereka yang ada pada malam ini, Tuhan akan menjaga mereka, melihara mereka, dan Tuhan akan melindungi mereka dalam kehidupan mereka. Sehingga kata firman Tuhan, aku akan mentingginya dan mengenal setiap orang yang mengenal namaku. Jadi pada malam ini mereka bersyukur karena Tuhan sudah melihara, menjaga sepanjang kehidupan mereka. Saya tidak tahu berapa umur mereka, banyak lilinnya hanya satu saja. Jadi saya tidak tahu berapa umur mereka. Tapi hanya Tuhan yang tahu saat kehidupan mereka, dan Tuhan akan berkati kehidupan mereka. Jadi sebagai dasar firman Tuhan malam ini, sebagai doa kita lihat dalam yang ke-16. Semua sudah hafalkan? Dengan panjang umur 1, 2, 3. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi doa kita kepada mereka yang ada di malam ini, bahwa dengan panjang umur Tuhan akan memelihara mereka, menjaga, dan akan perlihatkan dengan panjang umur dalam kehidupan mereka. Jadi kita mengangkat Selamat hari jadi, selamat hari jadi Yesus. Tuhan memberkati. Selamat hari jadi, selamat hari jadi kita, selamat hari jadi kita. Tuhan memberkati. Selamat hari jadi besok, selamat hari jadi besok, selamat hari jadi besok. Tuhan memberkati. Selamat hari jadi besok, selamat hari jadi besok, selamat hari jadi besok. Tuhan memberkati. Hidup lilingnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong keknya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Sel, lagi sel, kuat. Panjang umurnya setahun dia, setahun dia, setahun dia. Dan Engkau juga memberkati mereka dengan kesehatan, perlindungan daripada Tuhan.